rusak. Kolesterol itu hanya sekedar lewat, karena fungsi kolesterol itu sangat banyak, Pak. Dia sebagai bahan dasar untuk membuat pembuluh darah kita menjadi elastis, ya, bahan dasar antibodi, bahan dasar makanan sel kita, semua membutuhkan kolesterol. Bahkan 70% kolesterol yang ada dalam darah kita itu sengaja diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Tapi karena proses oksidasi inilah yang pada akhirnya kolesterol yang tadinya baik-baik saja menjadi jahat. Penyakit jantung itu penyebabnya apa? Kolesterol. Ya, like everyone ngomong itu. Lo tahu nggak kalau yang katanya itu fakta? Statement itu karena pabrik gula ngebayar ilmuwan. Ini yang bener. Di Inggris itu ada satu perusahaan gula yang baru buka dan lagi viral-viralnya waktu itu. 1950 apa 50 kalau gue nggak salah. Lalu 1955 atau berapa gue lupa detailnya. Itu ada penelitian yang keluar, penyebab penyakit jantung adalah kebanyakan gula. Stroke dan penyakit jantung, penyakit kardiovaskular ya. Teorinya begini, yang menghambat itu kolesterol. Ya. Analogi gini deh, jalan tol, truknya banyak. Tapi kalau jalannya mulus-mulus aja, jalan lancar-lancar aja. Oke. Tapi kalau jalan tol yang banyak truknya, terus tiba-tiba jalannya berlubang, macet dong. Iya, benar. Jadi yang salah truknya atau jalannya rusak? Jalannya rusak. Memang yang jadi ngantri itu kolesterol. Iya. Tapi karena pembuluh darahnya rusak, namanya inflamasi atau peradangan. Penelitian itu keluar. Karena penyebab jalan berlubang tadi adalah gula, 100% begitu. Melihat itu pabrik gulanya ngerasa kayak ini ngurusak bisnis gua banget nih. Gua bayar lah itu ilmuwan untuk menuliskan jurnal kalau penyebabnya adalah kolesterol yang kita pahami sampai sekarang. Jadi itu ada jurnalnya. Jadi itu berita tapi dijurnalin. Jadi udah ada orang yang meneliti tentang keabsahan berita itu. Rokok, alkohol, dan narkoba. Mungkin kita semua udah tahu ya bahaya dari ketiga barang tersebut, mulai dari bikin kecanduan sampai dengan resiko kematian. Tapi ada satu hal lagi yang sebenarnya bahayanya bisa dibilang mirip. Sama-sama bikin ketagihan dan kecanduan dan sama-sama mematikan juga. Tapi uniknya barang ini tuh nggak sebegitunya diatur peredarannya. Bahkan mungkin bisa dibilang biasa aja nggak diatur samsek. Beda sama tiga hal yang gue sebutin tadi. Gue cukup yakin kalau lo semua udah pasti pernah atau bahkan mungkin setiap hari mengkonsumsinya ya sebagai warga negara Indonesia. Dan gue yakin barang itu juga ada di mayoritas dapur orang Indonesia. Apakah hal itu? Well, hal itu adalah gula. Sebagai bahan makanan, gula bertanggung jawab atas meningkatnya tingkat obesitas di Indonesia. Sebanyak 2 kali lipat selama 2 dekade terakhir. Konsumsi gula berlebih juga jadi faktor utama munculnya penyakit diabetes. Again, penyebab utama kematian nomor 4 di Indonesia. Dan gula ini sebenarnya kan ada di dalam nasi. Gula itu sebenarnya bukan cuma gula pasir, ada juga gula aren, ada juga gula apa. Basically semuanya itu ya gula. Ngelihat fakta tadi, sebenarnya nggak heran kalau salah satu penulis, profesor di bidang nutrisi asal Britain, di tahun 1972, dia mendeskripsikan gula dengan 3 kata ini. Pure, white, and deadly. Itu adalah judul buku yang ngebuat dia dimusuhin banyak ilmuwan di masanya karena dia berani mengungkap bahaya di balik gula. Dan waktu itu, profesor itu tuh bilang kayak gini, kalau misalnya efek gula yang sebenarnya terungkap, bahan itu bakal segera dilarang. Udah 50 tahun sejak dia menerbitkan bukunya dan sampai sekarang, banyak dari kita yang memang udah paham dan juga aware tentang bahaya konsumsi gula berlebihan. Tapi, kenyataannya memang gula tetap jadi bagian yang tidak terpisahkan. Semua orang harusnya ya hidupnya nggak bakal terpisah dari gula sih. Coba lo perhatiin deh makanan dan minuman yang belakangan ini jadi tren dan jadi top search lah, entah di ojol atau dimanapun. Basically ya boba, kopi, kroffel, dessert box, atau makanan dan minuman yang sering lo lihat di minimarket. Hampir semuanya pakai gula sebagai salah satu bahan utama. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kalau bahayanya kayak gitu, terus kenapa sih gula nggak dilarang atau dibatasi penggunaannya? Kita semua juga udah tahu kalau kebanyakan gula itu bikin diabetes, bikin gemuk. Tapi kenapa susah banget buat lepas? Apakah ada sesuatu di balik gula?